orang-orang yang berzikir dan masih membawa keinginan dan harapan dalam zikirnya, sesungguhnya jiwanya itu masih terpasung oleh keinginan dan hasrat harapannya sendiri. Dalam Al-Quran Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika engkau berazam, berkeinginan, maka bertawakallah pada Allah. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari dalil tersebut mengingatkan kita bahwa yang namanya ketawakalan, kepasrahan, itu adalah hal yang sangat utama bagi kita dalam melakukan zikir. Begitu banyak satu teori yang mengatakan zikir ini agar bisa seperti ini dan itu, zikir ini agar bisa ini dan itu. Bolehlah seperti itu, tapi di dalam ilmu perjalanan atau ilmu thariqah, sesungguhnya orang-orang yang berzikir dan masih membawa keinginan dan harapan dalam zikirnya, sesungguhnya jiwanya itu masih terpasung oleh keinginan dan hasrat harapannya sendiri. Hal itulah yang membuat kita, para pelaku zikir, akhirnya tidak bisa masuk dan mendalami lautan zikir, dan endingnya tidak bisa menikmati zikir itu. Orang-orang yang berzikir dengan banyak kemauan, keinginan, dan harapan akan zikirnya biasanya akan menerima atau menemui kekecewaan. Lantas idealnya gimana dalam berzikir itu? Itu tadi dari surat Ali Imran 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau berazam, engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah. Dan zikir ini adalah satu proses memaksimalkan ketawakalan itu. Contohnya, ketika ingin kaya dan kita berzikir, pasrahkanlah dirimu, jiwamu kepada Allah yang Maha Kaya. Ketika ingin mencapai satu kemuliaan, pasrahkanlah dirimu kepada Allah yang Maha Mulia. Ketika ingin mendapatkan satu kekuatan, pasrahkanlah dirimu, jiwamu pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat. Dengan kepasrahan tersebut, maka kita satu bisa melakukan zikir tanpa ada pasungan hati, pasungan jiwa, dan kita bisa bebas masuk dalam alam-alam zikrullah. Lantas bagaimana seandainya kita punya keinginan, kekayaan, kemuliaan, hasrat yang ingin terpenuhi, dan kita masuk dalam alam zikir agar kita dapat meraih itu semua? Silahkan itu dilakukan, tapi dalam koridor awal saja. Sebelum zikir, kita punya satu azam bahwa kita ingin kaya, kita ingin mulia, kita ingin menggapai suatu harapan, cita-cita, dan angan-angan kita. Tapi ketika zikir, proses kepasrahan ini, ketawakalan ini harus kita maksimalkan. Dan setelah zikir, di titik terdekat kita kepada Allah, memintalah dan berdoalah kepada Allah. Ud'uni fastajib lakum. Allah pernah berjanji, berdoalah kepadaku,
pasti aku akan mengabulkan. Nah, pengkabulan ini perlu istilahnya didorong dengan proses kedekatan jiwa kita kepada Allah. Jiwa yang dekat dengan Allah maka mustajabahlah doanya. Mustajabahlah apa yang dia inginkan dan dia pintakan kepada Allah. Seperti itu. Apa yang saya katakan pada kesempatan hari ini adalah untuk mengingatkan agar kita ketika berzikir itu harus menegakkan kemurnian, murni semurni-murninya. Yang kedua adalah memaksimalkan kepasrahan kita kepada Allah. Bukan justru kita berzikir, keinginan, harapan, dan angan-angan masuk dalam ruang zikir kita. Itu akan menjadi satu hijab yang justru membuat satu, zikirnya tidak maksimal, kedua, tidak mustajabahlah doa kita. Seperti itu, saudaraku, hati-hatilah dengan keinginan dan harapan kita ketika kita sudah memasuki ranah zikir. Semoga bermanfaat.